sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'a wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira ila akhiri al-hadis. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di rumah Allah yang para sahabat mengatakan al-masajid buyutullah fil ardi. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Fahaqqun 'alallah, wajib hak bagi Allah ikram, memuliakan man zarahu fihi, siapapun yang masuk ke dalam rumahnya. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang muhdatsat al-umur, tentang perkara baru, namun ini lebih ditekankan kepada patuh dan taat kepada pemimpin, yang nanti juga akan kita bahas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penguasa. Sering kita dengarkan, mari kita doakan penguasa. Kita doakan penguasa, kita doakan pemimpin. Bagaimana sih doa Rasulullah untuk para penguasa? Nanti akan kita baca 3 hadis redaksi doa Nabi untuk penguasa. Dan nanti akan kita baca 1 redaksi doa Nabi Musa untuk penguasa. Dan kita tambahkan doa Nabi Nuh, bukan hanya untuk penguasa, namun untuk masyarakat luas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haditsus samin wal ishrun, hadis yang ke-28, memang melompat karena memang kita sesuaikan pembahasannya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina qala usikum bi taqwallah azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun.
Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, nasihat terakhir. Maka berilah kami nasihat, berilah kami wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah." Yang pertama, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Banyak hadis tentang ini. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan gigi geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi taat kepada pemimpin, patuh kepada pemimpin penguasa, ini adalah sikap yang dipegang teguh oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi bukan sembarang ketaatan. Ketaatan ini adalah ketaatan dalam perkara yang bukan maksiat. Ketaatan dalam perkara yang bukan maksiat. Jika dalam perkara maksiat Rasul sampaikan fala sam'a wala ta'ah. Begitu Pak Haji ya. Haji Safrani, fala sam'a wala ta'ah. Kalau dalam perkara maksiat itu tidak boleh taat, tidak boleh dengar. Yang harus taat ini dalam perkara yang tidak maksiat. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak, rambutnya keriting dari Habasyah, Ethiopia. Seperti itu. Kamu harus taat kepada pemimpin dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, mentaati pemimpin atau penguasa pejabat muslim dalam perkara yang bukan maksiat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ini merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul memerintahkan patuh dan taat kepada pemimpin ini, maka sebaliknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan para pemimpin harus menjalankan kewajibannya. Para penguasa harus menjalankan kewajibannya, menunaikan amanahnya sebaik-baiknya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatur kemaslahatan, mensejahterakan masyarakat, menghindarkan mereka dari kerusakan, kemaksiatan dan kemungkaran. Itu tugas terbesar para pemimpin. Tugas utama para penguasa. Menghindarkan masyarakat dari kesengsaraan, menghindarkan masyarakat dari kebobrokan moral, menghindarkan masyarakat dari kesengsaraan, kedurhakaan, kesusahan, ketidakadilan. Ini menjadi tugas utama para penguasa, para pemimpin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pemimpin baik, insya Allah
keadilan, kesejahteraan akan dirasakan oleh banyak umat, oleh masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, ketika pemimpin itu oportunis, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, menumpuk-numpuk keuntungan pribadi, keluarga dan kelompok, maka kesengsaraan tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan penguasa yang baik dengan doa yang baik. Mendoakan buruk penguasa yang buruk karena saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umat. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umat, beliau mendoakan sekali lagi keburukan kepada pemimpin yang buruk, mendoakan kebaikan kepada pemimpin yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan. Allah tidak suka protes-protes yang dilakukan oleh orang secara terang-terangan. Hadirin rahimakumullah, kecuali ucapan buruk yang disampaikan terang-terangan itu, Bu, keluar dari lisan orang yang terzolimi. Keluar dari lisan orang yang ditindas. Jadi Allah secara umum tidak suka ucapan buruk, mencaci maki yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali ucapan buruk itu keluar dari orang yang terzolimi. Keluar dari orang yang tersakiti. Jadi kalau orang itu terzolimi, orang itu tersakiti, orang itu ditipu, orang itu ditindas, orang itu disengsarakan, maka Allah mengecualikan yang ini. Tidak apa-apa mereka mengatakan kata-kata buruk yang diucapkan terang-terangan. Namun kalau kita mau menselisihi ayat ini, kita ditindas, kita dizolimi, kita disakiti, kemudian masih mengatakan dengan perkataan yang lembut, silahkan. Berarti kita lebih hebat dari ayat ini, Pak. Jadi tidak semua perkataan buruk itu ghibah. Tidak semua perkataan buruk ghibah, Bu. Kadang-kadang kita membicarakan keburukan orang, ghibah, ghibah, ghibah. Tidak. Ada pedagang yang mengurangi timbangan, Pak. Ada pedagang yang mengurangi timbangan, Bu. Kemudian keburukan dia kita sampaikan kepada teman kita. Itu bukan ghibah namanya. Kenapa? Khawatir nanti teman-teman kita jadi korban dia. Itu bukan ghibah, Pak. Ada orang jahat, kita sampaikan kejahatannya. Agar supaya teman-teman kita, saudara kita tidak terkena kejahatan dia. Itu bukan ghibah. Itu justru malah amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah tidak suka dengan perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan, kecuali perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan itu keluar dari mulut orang yang terzalimi. Bahkan nanti dalam satu hadis disebutkan, afdalul jihad kalimatu haq amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin zalim. Siapa yang berani, Pak? Itu jihad paling utama, Pak. Bukan patuh, tunduk, cari muka, bukan. Jadi menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim, pemimpin durhaka, pemimpin jahat, ini termasuk jihad paling utama. Apa mungkin kita pakai pakaian seperti ini, pakai sendal jepit, pakai peci, kemudian masuk ke kantor penguasa? Belum sampai ruangannya sudah diusir oleh Pol PP, Pak. Jadi kalau pengen menasihati penguasa, kita pun harus duduk di sana. Ya minimal jadi anggota dewan. Insya Allah anggota dewan yang bagus, itu bisa memberikan nasihat kepada penguasa. Namun kalau kita guru TKTPA, nggak mungkin, Pak. Jadi untuk mendapatkan jihad utama ini tidak sembarang orang bisa melakukannya. Orang-orang tertentu yang dia juga pakai jas berdasi, sepatunya mengkilat,
baru dia masuk ke sana, kemudian memberikan nasihat, baik dengan lisan maupun tulisan. Oleh karena itu mari kita dukung orang-orang yang baik. Kalau orang baik tidak kita dukung, misalkan kita golput, sudah ada pemimpin baik, rajin, akhlaknya baik, ibadahnya baik, kemudian kita tidak memilih dia, maka dia kekurangan suara, Bu. Misalkan saya dan istri saya tidak memilih, itu calon pemimpin baik kekurangan 2 suara. Kalau anak kita juga yang jumlahnya 3 orang tidak memilih juga, maka calon yang baik tadi kehilangan 5 suara. Ketika calon yang baik kehilangan 5 suara, calon yang tidak baik itu bertambah sendiri suaranya. Dan dalam demokrasi kita ini, siapapun calonnya, Pak, siapapun calonnya, Bu, walaupun dia tidak taat kepada Allah, akhlaknya rusak, kalau banyak yang nyoblos, dia yang akan menjadi pemimpin kita. Dia yang akan membuat kebijakan harga BBM. Dia yang akan membuat kebijakan kurikulum pendidikan. Dia akan membuat kebijakan harga-harga sembako. Bahkan dia ikut mengatur perjalanan ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid-masjid sampai ibadah haji. Semuanya tidak terlepas dari campur tangan pemimpin. Seperti itu, saking pentingnya pemimpin, Pak. Kadang-kadang kita benci dengan partai politik, tapi mau tidak mau, Bu, yang namanya pemimpin itu lahir dari partai politik, Pak. Kita lahir, procot, cenger-cenger itu berada di sebuah desa. Desa dipimpin oleh siapa? Oleh kepala desa. Apakah kepala desa turun dari langit? Tidak. Kepala desa dipilih oleh masyarakat. Kalau yang dipilih itu kepala desa yang tidak bagus, itu yang akan memimpin kita. Kemudian bupati, itu apakah turun dari langit? Tidak. Bupati juga dipilih oleh masyarakat. Bahkan kendaraannya adalah partai politik. Kalau calonnya tidak baik, calonnya jahat, kemudian dia mendapatkan banyak suara, dia yang akan memimpin kabupaten kita, termasuk gubernur, termasuk presiden. Jadi jangan a priori dengan politik, karena apa? Politik ini tempat lahirnya pemimpin. Ya, politik itu sama dengan kendaraan, Pak, sama dengan motor. Motor dipakai ngebut untuk mencuri bisa, berarti jelek. Motor dipakai ngebut untuk berangkat ke masjid juga bisa, tergantung kita sekarang. Mau kita jadikan apa motor ini? Mau kita jadikan apa politik ini? Kalau orang-orang baik tidak berpolitik, yang berpolitik siapa? Ya orang-orang yang tidak baik. Kalau umat Islam tidak berpolitik, siapa yang berpolitik? Ya orang lain, seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah tidak menyukai perkataan buruk kecuali perkataan buruk keluar dari orang yang terzalimi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pemimpin sering, Pak. Jangan engkau caci pemimpinmu, jangan engkau demo, jangan engkau berunjuk rasa, tapi nasihati dan doakan. Bagaimana cara mendoakan pemimpin ini? Ini yang jarang dibahas. Di YouTube banyak disampaikan, doakan pemimpinmu, doakan pemimpinmu. Di media-media sosial dibahas, doakan pemimpinmu. Doanya niku pripun? Doanya itu bagaimana? Kita kembali kepada sabda-sabda Nabi. Doa kepada pemimpin ini termasuk sunnah yang terlupakan, Pak, karena tidak dibahas detailnya. Oleh karena itu, malam hari ini akan kita bahas satu persatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk para pejabat, berdoa untuk para penguasa, berdoa untuk para pemimpin yang ngurusi urusan umat ini, yang ngurusi pasar, ngurusi ekonomi, ngurusi pendidikan, ngurusi ibadah, dan ngurusi segala-galanya. Doa yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man saqqa 'alaiha fashquq 'alaihi, rawahu Muslim. Artinya, ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurusi urusan umatku ini, yang kemudian pemimpin itu menyayangi umat, pemimpin itu merahmati umat, pemimpin itu mensejahterakan umat, singkatnya pemimpin itu menyayangi umat, maka sayangi dia ya Allah. Kemudian, dan siapa saja
di antara pemimpin yang menyusahkan rakyat, menyusahkan umat, faskuk alaihi, susahkan dia ya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Nabi itu hebat luar biasa. Jadi bukan sebaliknya, pokoknya doakan. Berkata lembut sampai dikutip ayat Al-Quran tentang Nabi Musa. Nabi Musa saja disuruh Allah untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Masa kita berkata kasar kepada pemimpin kita? Apakah pemimpin kita lebih parah dibanding Fir'aun? Nabi Musa saja berkata lembut kepada Fir'aun katanya. Memang ada ayat yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Kemudian dalam ayat lain, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun itu ucapan lembut agar supaya dia sadar, dia teringat, dia insaf. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui Ibu, pada zaman Nabi Musa itu yang beriman berapa orang? Yang beriman cuma 2 orang, Pak. Namanya Musa dan Harun. Itu yang beriman. Ada 1 orang laki-laki tapi menyembunyikan keimanannya, gak berani dia tampakkan. Ada seorang wanita namanya Masyitoh. Itu beriman dalam kamarnya, Bu. Ketahuan Fir'aun, ditangkap, direbus dengan anak kecilnya. Karena dia beriman kepada Allah. Seperti itu. Ada keluarga Fir'aun yang beriman tapi disembunyikan keimanannya. Yang ketahuan beriman itu ya Musa dengan Harun. Hati-hati Pak. Yang beriman sembunyi-sembunyi saja direbus oleh Fir'aun. Apalagi kemudian kita berdakwah Allahu Akbar. Bukan direbus lagi. Seperti itu. Kemudian ada adu kekuatan antara tukang sihir dengan Nabi Musa. Ternyata tukang sihir Fir'aun itu semuanya kalah. Ketika ular Nabi Musa yang besar itu melahap habis ular-ular kecil yang hasil tukang sihir, akhirnya apa? Tukang sihir itu tunduk dan taubat, dia beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Ketahuan Fir'aun, siapa yang menyuruh kamu beriman sebelum aku izinkan? Nah, tukang-tukang sihir ini ditangkap dan dibunuh. Disalib, tangan kanan dipotong bersamaan dengan kaki kiri, tangan kiri dipotong bersamaan dengan kaki kanan, kemudian dibakar. Itu beriman kepada Nabi Musa, belum ngajak sholat, belum berjihad, belum unjuk rasa, belum demo, itu belum apa-apa sudah dihabisi oleh Fir'aun. Kalau seandainya Nabi Musa itu 1 lawan 1 dengan Fir'aun, Pak, habis Fir'aun itu. Buktinya mana? Nabi Musa pergi dari Mesir, di tengah perjalanan ada 2 orang berkelahi, satu ternyata dari kaumnya Bani Israel, musuhnya itu dari Kipti, orang Mesir asli. Yang Bani Israel ini berteriak-teriak, minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa kasihan. Kemudian apa yang terjadi? Orang Kipti, orang Mesir ini ditampar. Plok, langsung mati. Jadi Nabi Musa itu kalau nampar orang langsung mati, Pak. Itu Nabi Musa. Pernah juga Nabi Musa nampar malaikat, Pak. Kemudian dia kata, kenapa kamu nampar saya? Saya ini malaikat. Saya nggak tahu kalau kamu malaikat. Kamu masuk ke rumahku tanpa izin. Saya kira orang biasa. Kan seperti itu. Itu Nabi Musa. Jadi kalau 1 lawan 1 dengan Fir'aun, kemungkinan Fir'aun itu dihabisi oleh Nabi Musa. Masalahnya yang beriman pada waktu itu hanya 2 orang. Tidak mungkin unjuk rasa, tidak mungkin demo, Pak. Sekarang umat Islam itu jumlahnya berapa? Ratusan juta jumlahnya, Pak. Masa disuruh seperti Nabi Musa cara dakwahnya? Hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi sampaikan doa baik untuk pemimpin yang baik, doa buruk untuk pemimpin yang buruk. Jadi kalau kita mendoakan buruk pemimpin zalim, itu memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita nggak mau pakai sunnah ini, yang penting saya doa baik untuk pemimpin, walaupun harta saya dirampas, punggung saya dicambuk, tetap saya patuh dan taat menghormati pemimpin, itu urusan kita, silahkan saja. Hadirin rahimakumullah. Kemudian doa yang nomor 2, para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tadi diawali dari kalau pemimpin menyayangi, sayangi ya Allah. Ini dibalik, Pak. Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, siapa yang diberi amanah untuk menjabat dalam satu pemerintahan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian pejabat pemimpin itu mempersulit urusan rakyat,
Fashkuk alaihi, persulitlah dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati, dan barang siapa yang diberi jabatan kemudian farafaqa bihim, pejabat itu berlemah lembut, berkasih sayang, membantu urusan rakyat, farfuk bihi, maka lembuti dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Kalaulah yang pertama tadi hadis riwayat Muslim saja. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dan gurunya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang hadis yang nomor 3. Wa man waliya minhum syai'an fashaqqa 'alaihim fa'alaihi bahlatullah. Dan barang siapa memimpin umat, memimpin masyarakat dalam suatu urusan lalu menyulitkan mereka, maka semoga bahlatullah atasnya. Para sahabat bertanya, Pak, ya Rasul, apa yang engkau maksud dengan bahlatullah? Yang aku maksud dengan bahlatullah adalah laknat Allah. Itu Pak, doa Nabi Muhammad. Pemimpin zalim kepada rakyatnya, laknat Allah untuk dia. Itu memang Rasul yang ngomong. Hadirin rahimakumullah, hadis ini riwayat Abu Uwanah dalam sahihnya, terdapat juga di Subulus Salam, kitab yang ditulis oleh As-Sun'ani sebagai syarah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain semuanya ini ada dalam Riyadhus Shalihin, Pak. Kebanyakan ada di Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyah, thumma lam yukhidha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin masyarakat, memimpin ra'iyah, rakyat, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya kepada rakyat, tidak menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya untuk kesejahteraan rakyat, maka Allah haramkan baginya surga. Saking sayangnya Rasul kepada rakyat, saking sayangnya Rasul kepada umat, dan tidak ingin yang memimpin itu orang-orang jahat, Pak. Begitulah ucapan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu sekarang, apakah doa seperti ini dilakukan juga oleh Nabi selain Nabi Muhammad? Kita lihat doa Nabi Musa alaihi salam yang diamini oleh Nabi Harun, Bu. Jadi mengaminkan doa itu sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Musa sudah ada mengaminkan doa, Pak. Jadi jangan kemudian kita mengatakan mentang-mentang nggak baca ayat ini, nggak baca mengaminkan doa, kemudian mengatakan mengaminkan doa tidak sunnah. Nah, ketika kita hanya melihat kota Palembang, bukan berarti Jakarta tidak ada, Pak. Ketika kita hanya tahu kota Prabu Mulih, bukan berarti Pagar Alam, Batu Raja tidak ada. Terkadang kita beragama seperti itu, tahu satu dalil kemudian meniadakan dalil-dalil yang lain. Itu kekeliruan. Kalau udah seperti itu ya silahkan amalkan keyakinannya sendiri, namun jangan menyalahkan. Sekarang ini kita menggunakan satu motor Suzuki, seluruh motor selain Suzuki kita salahkan. Ini yang bikin ribut, ini yang bikin perselisihan. Hadirin rahimakumullah, Nabi Musa dalam surat Yunus ayat 89. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbana, Tuhan kami, innaka ataita fir'auna, engkau telah memberikan kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya, pejabat-pejabat Mesir, zinatan, perhiasan banyak, emas, intan, berlian, mutiara, wa amwalan, harta benda, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Singkatnya, Nabi Musa berkata, ya Allah, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesarnya perhiasan yang sangat banyak dan harta dunia yang sangat banyak. Namun ya Allah, Rabbana liyudillu an sabilik, perhiasan dan harta banyak itu bukan dipakai untuk menyembah Allah, bukan dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, bukan dipakai untuk beribadah kepada Allah, namun sebaliknya. Liyudillu an sabilik, digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, Pak.
Nabi Musa jengkel, Nabi Musa benci, tidak puas. Akhirnya apa? Nabi Musa menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Rabbana itmis ala amwalihim. Ya Allah, binasakan harta penguasa kami. Binasakan harta Fir'aun, ya Allah, doa Nabi Musa. Ya Allah, tolong kasih hidayah kepada Fir'aun. Tidak, Pak. Biasanya kita dengarkan doakan pemimpin, doakan baik pemimpin. Doa Nabi Musa gimana ini? Ya Allah, binasakan harta Fir'aun dan pembesar-pembesar Mesir. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua lebih ngeri, Pak. Doa yang kedua lebih ngeri. Apa doa isi doanya? Wasdud ala kulubihim. Kunci mati hati mereka, ya Allah. Nabi Musa nggak pengen Fir'aun dapat hidayah. Kunci mati hati mereka, ya Allah. Wasdud ala kulubihim. Akhirnya apa yang terjadi? Fala yu'minu hatta yarabul adzabal alim. Fir'aun tidak beriman kecuali di saat Fir'aun melihat azab yang pedih. Ketika timbul tenggelam di Laut Merah, baru Fir'aun itu beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan dia mengaku wa ana minal muslimin. Saya muslim, ya Allah. Tapi doa Nabi Musa gimana? Kunci hati mereka, ya Allah. Jangan diberi kesempatan beriman kecuali saat melihat azab yang pedih. Nah, doa Nabi Musa ini dijawab oleh Allah dalam surat Yunus ayat 89, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, telah diijabah, telah dikabulkan doa kalian berdua setelah 40 tahun. Sementara tadi yang berdoa siapa? Yang berdoa Nabi Musa. Kok Allah mengatakan telah dijawab doa kalian berdua? Ternyata di belakang Nabi Musa saat berdoa itu ada yang mengaminkan. Amin. Siapa itu? Nabi Harun. Maka Nabi mengatakan yang berdoa dan yang mengucapkan amin pahalanya sama. Orang yang berdoa dan mengucapkan amin pahalanya sama. Cuman masalahnya ada yang melarang mengucapkan amin ini dengan alasan doa bersama tidak syariatkan dalam Islam. Nabi Musa seperti itu. Nabi Musa juga ngomong tidaklah satu kaum berkumpul, orang Islam berkumpul, satu berdoa, yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum, yang lainnya mengaminkan, melainkan pasti Allah akan ijabah doa mereka. Hadirin rahimakumullah, kita tidak membahas ini. Yang doa bersama silahkan, jangan caci maki yang doa sendiri. Yang doa sendiri silahkan, jangan salahkan orang yang berdoa bersama. Yang salah siapa? Yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala alias durhaka kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Bani Israil sudah melewati Laut Merah, Pak. Naik ke daratan. Fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduh. Kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Baghyaw wa adwa, karena penuh dengan dendam dan permusuhan kepada Musa. Hatta idza adrakahul gharq, ketika air laut itu kembali seperti semula dan Firaun itu gharq, timbul tenggelam di Laut Merah, dia berkata, amantu, saya beriman ya Allah, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya sekarang menjadi orang muslim. Malaikat murka, malaikat jengkel ambil lumpur dari Laut Merah itu sumpalkan ke mulut Fir'aun. Kenapa Fir'aun sampai mati kafir seperti itu? Doa Nabi Musa. Kok dikatakan berlemah lembutlah kepada Fir'aun? Wah, ini sesuatu yang tidak objektif, Pak. Mengambil satu ayat yang lain disembunyikan. Yang lebih parah lagi doa Nabi Nuh alaihi salam. Doanya bagaimana? Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara.
Jangan engkau tinggalkan satupun rumah di muka bumi ini dari rumah orang-orang kafir. Kenapa? Kalau satu rumah engkau tinggalkan ya Allah dan penghuninya masih hidup, suami istri itu nanti punya anak, anaknya kafir seperti bapaknya ya Allah. Akhirnya apa? Keluar air dari bumi, turun dari langit, menjadi tsunami terbesar di muka bumi. Jangankan Gunung Dempo, Pak, Himalaya pun tertutup. Dan setelah 40 hari, 40 malam terombang-ambing di samudra luas tidak bertepi, maka kapal Nabi Nuh terdampar di sebuah bukit namanya Bukit Judi di Turki. Apalagi Gunung Ibul, Pak, ya, tidak nampak sama sekali. Tuh. Nah, ketika kapal Nabi Nuh itu terdampar, Pak, Bu, Nabi Nuh itu punya anak 4 loh, Bu, ya. Yang satu sudah durhaka, Allah tenggelamkan di lautan. Masih hidup 3. 3 ini namanya Syam, kemudian Ham, kemudian yang ketiga Yafis. Nah, anak yang bernama Syam ini diserahkan dunia Timur Tengah. Timur Tengah untuk kamu wahai Syam. Nanti dia menurunkan bangsa Semit, bahasanya Semitik, diantaranya adalah bahasa Arab, bahasa Ibrani, wallahu alam kalau Suryani itu bahasanya Pak Gufron. Nah, bahasanya Pak Gufron mudah-mudahan tidak diangkat menjadi nabi oleh murid-muridnya. Walaupun dia ngejari malaikat, bisa bahasa semut, bahasa cacing dan lain sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi bid'ah di Prabu Mulih dengan mengimani orang-orang yang bukan nabi tapi dianggap sebagai nabi. Hadirin rahimakumullah, itu Syam, Pak. Syam. Nah, Syam itu ya Palestina, Syria dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, anak yang kedua bernama Ham. Nanti dia menurunkan suku Hamid, yaitu orang-orang Afrika, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah telapak kakinya. Itu keturunan Ham. Anak Nabi Nuh yang nomor 2. Kemudian anak Nabi Nuh yang nomor 3 namanya Yafis. Itu diserahkan dunia bagian utara. Matanya sipit, warna kulitnya kuning, Mongol dan sekitarnya. Yang konon kita bangsa Indonesia ini adalah keturunan Yafis, dan Ya'jud dan Ma'jud itu juga keturunan Yafis, berarti saudara kandung kita. Naudzubillah. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu para bapak, para ibu, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para penguasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penguasa yang baik, yang taat beribadah, penguasa yang bermasyarakat, penguasa yang jauh dari meninggalkan sholat, penguasa yang jauh dari narkoba, penguasa yang jauh dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling baik yang harus kita pilih nanti. Jangan sampai salah pilih. Dan sebentar lagi Prabu Mulih akan menentukan pilihan, Pak. Salah pilih itu sampai akhirat pertanggungjawabannya. Wallahu alam bisawab. Saya tidak nyalon loh, Bu, ya. Nah, itu saya sudah di anggota Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Mulih dan sudah menjadi pemimpin di pesantren. Dan yang untuk Prabu Mulih silahkan nanti dikaji, pilih yang terbaik, jangan sampai salah pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada, kami tutup dengan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis agak panjang, Pak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai sebagai penutup. Tolong diingat-ingat. Innahu sayakunu alaikum ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya haudi ala haudi wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-haud. Akan ada setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada setelahku nanti para pemimpin pendusta.
pemimpin jahat, pemimpin menentang Allah. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Dan barang siapa tidak masuk pada mereka penguasa dusta tadi, tidak membenarkan kebohongan penguasa dan tidak mendukung kezaliman penguasa, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan datangi telagaku nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dan Imam An-Nasai. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin harus kita tolak. Kita tidak boleh benarkan, kita tidak boleh dukung kezalimannya. Sebagaimana hadis yang pertama kita sampaikan, ketaatan dalam hal yang bukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.